15 tahun lalu, Pak Ali, seorang pimpinan perusahaan yang berpengaruh dan baik hati, membelikan kotak semir sepatu untuk seorang anak laki-laki di jalan bernama Yunus. Ia tidak menyangka bahwa satu perbuatan baik ini akan memberinya dukungan penuh dari Yunus. 15 tahun kemudian, Pak Ali kini bangkrut. Benar-benar bangkrut. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk operasi istrinya. Namun, ketika ia mencoba membayar di rumah sakit, perawat dengan tidak sabar mengatakan saldonya tidak mencukupi. Pak Ali membeku karena baru kemarin ia meminta anak angkatnya untuk menjual rumah mereka. Saat itu, anak angkatnya dan anak perempuannya berjalan menghampiri. Pak Ali mengira mereka datang untuk membantu. Namun, ketika ia bertanya di mana uang dari penjualan rumah itu, anak angkatnya dengan sombong mengakui bahwa uang itu ada padanya. Pak Ali mendesaknya untuk membayar biaya operasi, tetapi anak perempuannya dengan dingin menolak, mengatakan bahwa membuang-buang uang untuk seseorang yang akan segera meninggal adalah sia-sia. Anak angkatnya juga bersikeras akan menyimpan semua uang itu untuk dirinya sendiri. Pak Ali dengan marah memarahi mereka karena tidak tahu berterima kasih. Namun, anak angkatnya menyalahkannya karena mengadopsi mereka sejak awal, mengatakan jika bukan karena kebaikan Pak Ali yang salah tempat, mereka mungkin telah diadopsi oleh keluarga yang lebih kaya. Istri Pak Ali mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri, melihat betapa tidak berperasaannya mereka berdua. Pak Ali sangat marah sehingga penyakitnya memburuk saat itu juga. Baru saat itulah ia mulai menyesali pilihannya. Namun, kondisi istrinya mendesak. Pak Ali harus menemukan orang-orang yang pernah ditolongnya sebelumnya, meminta mereka mengembalikan uang yang pernah ia berikan. Namun, mereka semua berbalik menyerangnya, mengatakan mereka tidak memiliki bukti utang dan hanya akan membayarnya kembali jika ia memiliki surat utang. Pak Ali sangat marah dan membalikan meja mereka, tetapi justru digogoki dengan brutal. Mereka bahkan membuatnya berlutut dan mengemis, mengatakan mereka mungkin akan membayarnya kembali jika sedang dalam suasana hati yang baik. Memikirkan istrinya yang sekarat, Pak Ali menelan harga dirinya dan melakukan apa yang mereka katakan. Tetapi mereka mengingkari janji dan hanya menertawakannya, lalu mengusirnya. Saat itu juga, rumah sakit menelepon lagi. Kondisi istrinya memburuk dan operasi harus dilakukan dalam 24 jam, atau istrinya akan berada dalam bahaya kritis. Namun, Pak Ali tidak punya uang tersisa karena ia putus asa. Tiba-tiba, ia melihat berita di ponselnya. Sebuah perusahaan besar akan mengadakan gala amal besok. Ia tidak tahu bahwa CEO perusahaan itu adalah Yunus, anak laki-laki yang pernah ditolongnya. Didorong oleh kebaikan Pak Ali, Yunus bekerja keras dan membangun kerajaan bisnis hanya dalam 20 tahun. Kini, Yunus kembali untuk menemui dermawannya. Tanpa sepengetahuan Yunus, Pak Ali berdiri di lantai bawah gedung perusahaan. Tetapi tanpa janji temu, ia tidak bisa masuk untuk bertemu CEO. Sementara itu, anak angkatnya menelepon teman lama Pak Ali. Demi uang, mereka setuju untuk membantu Pak Agus mempermalukan Pak Ali. Pak Agus memutuskan membawa mereka ke perusahaan Yunus. Tetapi di tengah perjalanan, ia mendapat telepon dari sekretaris Yunus. Sekretaris bertanya apakah ia punya teman yang bangkrut. Pak Agus ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan apa-apa, sehingga sekretaris menutup telepon. Hal ini memicu kecurigaan. Mereka mulai menduga Yunus mungkin mencari Pak Ali, mengatakan bahwa Pak Ali memiliki banyak musuh di masa mudanya, dan mungkin Yunus adalah salah satunya. Anak angkat itu datang dengan rencana jahat, mengatakan mereka harus memberi Pak Ali pelajaran yang keras untuk memenangkan hati Yunus. Pak Agus menghampiri Pak Ali, berpura-pura khawatir. Pak Ali menjelaskan situasinya, mengatakan bahwa istrinya perlu segera dioperasi, sehingga ia datang untuk meminta bantuan Yunus. Saat itu, Pak Agus mengeluarkan setumpuk uang tunai. Pak Ali dengan penuh rasa terima kasih, mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi Pak Agus melemparkan uang itu ke udara, merobek penyamarannya, dan mengejek Pak Ali di depan umum. Pak Agus bahkan menyuruh anak angkatnya untuk memancing Yunus, mengira bahwa ia sedang membela Yunus, tanpa menyadari bahwa ia akan segera membayar harga mahal atas tindakannya. Pada saat yang sama, Yunus mengetahui bahwa dermawannya Pak Ali ada di lantai bawah dan tidak sabar untuk bertemu dengannya. Tepat ketika mereka hendak menangkap Pak Ali, Yunus tiba tepat waktu.